ini kita akan membahas perjalanan akademik seorang dosen akuntansi, mulai dari pengalaman menyelesaikan studi lanjut, tantangan selama menempuh pendidikan doktoral, hingga bagaimana sih seorang akademisi berkontribusi melalui penelitian. Sudah hadir bersama kita Ibu Dr. Susmita Dian Indiraswari, SEMAK, mengenai dosen program studi akuntansi yang akan berbagi pengalaman mengenai perjalanan studi S3, dunia riset, dan juga bagaimana pengalaman itu bisa menjadi inspirasi mahasiswa akuntansi. Nah, selamat datang Ibu, terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktu untuk mengobrol bersama kami. Nah, kita mulai mungkin Ibu dari pertanyaan yang pertama. Nah, kita mulai dari perjalanan akademik Ibu nih. Setelah menyelesaikan studi doktoral, mungkin tentu ada proses yang sangat panjang dan tinggi. Nah, yang sudah dilalui selama menempuh studi S3 ini. Mungkin bisa diceritakan bagaimana perjalanan selama menempuh pendidikan S3 dan apa yang menjadi alasan Ibu untuk melanjutkan studi ke jenjang tersebut. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Oke teman-teman, kita sharing sedikit ya, kita santai aja. Jadi perjalanan saya menempuh S3 itu menurut saya memang orang bilang itu banyak yang bilang berat gitu ya, tapi menurut saya pribadi alhamdulillah semuanya bisa dilalui. Yang penting kita selama perjalanan sekolah, baik itu S1, S2, S3, itu kita tidak berhenti pada suatu perjalanan gitu ya. Selama bersekolah, terutama S3 itu pasti ada tantangan, kesulitan dan sebagainya. Tapi yang saya percaya, yang saya yakin, semua itu harus terus proses. Istirahat boleh, tapi tidak boleh. Jadi kita boleh istirahat sebentar aja, jangan sampai benar-benar ditinggalin gitu ya. Jadi setelah itu kita berproses lagi, tidak perlu harus menarget gitu ya, harus lulus sekian dengan IP sekian dan sebagainya. Nanti kita terus berproses gitu. Nah, alasan saya untuk menempuh S3 gitu ya, apalagi saya juga perempuan ya. Saya termotivasi, perempuan zaman sekarang itu kita harus tetap berpendidikan tinggi. Pertama, untuk motivasi terbesar saya menempuh sekolah S3 yaitu menyelesaikan yang sudah saya awali. Jadi saya sudah berkomitmen untuk sekolah S1, S2 ya sudah sekalian saya selesaikan S3. Selain itu motivasi saya juga saya ingin anak-anak saya gitu ya supaya bisa walaupun seorang perempuan itu tetap bisa menempuh sekolah dengan tinggi gitu. Kemudian buat teman-teman mahasiswa juga walaupun kita perempuan gitu ya, kita juga harus termotivasi untuk mendapatkan sekolah yang tinggi. Kenapa? Karena kita ini nggak tahu ya masa depan kita gimana. Jadi kita selama itu ada kesempatan ya sudah kita sekolah aja. Jadi saya sih itu aja sih sebenarnya. Begitu ya, karena kita nggak tahu jalan rezeki kita di mana, takdir kita gimana. Jadi semua jalan selama itu baik kita coba aja. Kalau kan selama proses studi S3 ini pastikan nggak hanya dituntut untuk memahami sebuah teori kan pasti Bu, tapi juga mampu menghasilkan penelitian yang pastinya itu juga memberikan kontribusi bagi perkembangan sekarang gitu kan. Nah, mungkin dari nilai atau pengalaman ini, pengalaman apa yang banyak membentuk cara pandang Ibu nih sebagai seorang dosen dan juga sebagai seorang peneliti gitu. Oke, cara pandangnya sebagai seorang dosen dan sebagai peneliti gitu ya. Menurut saya sebagai seorang dosen kita tetap harus berintegritas ya teman-teman, karena sebagai akademisi sebaik apapun IP kita, secepat apapun kita lulus, sepintar apapun kita sebagai dosen, yang paling penting itu adalah kita menjadi seorang akademisi yang berintegritas. Nah, terkait penelitian, kebetulan karena saya di bidang keuangan ya, jadi fokus aja di bidang penelitian saya, terutama di bidang keuangan, terutama di isu-isu terkini, isu-isu terbaru. Ada apa sih isu-isu terbaru sekarang? Itu yang akan menjadi peluang kita untuk melakukan sebuah penelitian. Kalau untuk selama menjalani studi S3 mungkin ada
ada tantangan nggak sih Bu? Atau mungkin ada kendala nih atau yang Ibu jalani? Itu kan biasanya karena kan yang bisa kita bilang S3 tuh agak susah ya Bu untuk lulusnya gitu. Oke. Enggak kok, enggak susah kok teman-teman, beneran. Jadi sekolah S3 itu menurut saya sepanjang sekolah S1, S2, S3 menurut saya nggak ada yang susah. Kendala pun juga alhamdulillah sejauh ini sampai saya lulus juga nggak ada. Kalau tantangan ya pasti ada. Tantangan sama menjalankan sekolah S1, S2, S3 bukan berkaitan dengan akademik ya, tapi berkaitan dengan lebih ke susahnya menemui dosen. Karena kebetulan kalau dosen di negeri sama di swasta itu kan berbeda ya. Kalau di negeri itu dosennya banyak yang tidak stay di kampus. Kemudian jadwal mereka juga sangat padat. Berbeda kalau di swasta mungkin kayak teman-teman cari dosen itu kan kalian WA dosen itu kita masih oke lah, friendly gitu ya. Tapi kalau di negeri kadang kita ya lumayan susah sih kalau untuk menemui gitu ya. Apalagi kalau WA-nya nggak dibalas, jangan-jangan kita udah pagi nih ke sana, tapi ternyata pas hari itu nggak ada, hanya sebatas itu sih. Tapi it's okay menurut saya sih, itu hal yang sangat wajar dilalui sama semua mahasiswa ya, kayaknya di semua kampus kayaknya gitu sih ya. Terus hampir seluruhnya gitu. Jadi menurut saya it's okay, nggak ada. Apalagi kalau udah menjelang dari skripsi gitu gitu. Itu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bu, kalau kita kaitkan dengan mahasiswa S1 nih, kan ada beberapa hal yang itu memiliki keterkaitan, mungkin dari membangun kebiasaan membaca, terus kayak berpikir kritis juga, argumen kan pasti juga penting, apalagi di sarjana S1 itu kan kita di dosen juga udah banyak tentang studi kasus gitu kan Ibu. Nah, menurut pandangan Ibu nih, kemampuan atau soft skill apa sih yang perlu dibangun mahasiswa sejak jenjang S1 agar nanti siap untuk menghadapi tantangan akademik yang tinggi gitu dari jenjang selanjutnya kita? Oke. Yang paling penting poin dari saya selalu pesan ke teman-teman mahasiswa yang pernah saya ajak, disiplin waktu, menghargai waktu, karena waktu itu tidak akan terulang kembali. Satu detik yang kita lalui itu tidak akan mundur lagi di satu detik sebelumnya gitu. Jadi kalau menurut saya soft skill yang harus dimiliki mahasiswa yang pertama adalah disiplin waktu ya, menghargai waktu. Kemudian bisa bekerja cerdas, bukan bekerja keras ya, bekerja cerdas. Kemudian pantang menyerah untuk kedepannya gitu. Karena sekali lagi untuk kedepannya itu di dunia kerja manapun kita nggak akan pernah tahu kita nanti mau bekerja di mana, rezeki kita di mana. Menurut saya disiplin waktu itu hal yang sangat penting. Kemudian pantang menyerah. Kenapa saya bilang pantang menyerah? Tadi saya sudah di awal bilang kita boleh beristirahat tapi kita tidak boleh berhenti. Harus terus berproses. Jadi pesan saya di generasi saat ini sampai ke depannya adalah pantang menyerah. Kerja cerdas, sudah gak zamannya lagi ya kerja keras kalau menurut saya ya, karena kerja cerdas itu kita bisa memprioritaskan mana dulu yang lebih penting dan juga kita bisa membagi waktu. Misalkan di waktu sekian kita harus apa dan di saat itu kita harus ngapain. Itu makanya kenapa saya bilang kerja cerdas dan pantang menyerah itu menurut saya sesuai yang penting. Kalau selama perjalanan akademik pastinya kan itu tetap pendidikan kan ini dari segi keuangan. Nah mungkin bisa diceritakan nih Bu, fokus penelitian atau topik yang selama ini banyak dikembangkan mungkin diaplikasikan. Oke, terima kasih. Fokus penelitian saya karena saya dosen akuntansi dan saya juga konsentrasinya di bidang keuangan gitu ya. Nah di penelitian saya di keuangan itu kan luas juga. Jadi penelitian saya pasti selalu berkaitan dengan fraud. Yang fraud itu ada macam gitu ya, tapi saya lebih fokus kepada fraud yang kecurangan laporan keuangan. Kemudian fokusnya lagi saya biasanya meneliti terkait tata kelola. Di dalamnya tata kelola itu ada berbagai macam. Salah satunya ada gender, ada GZG,
wajar dialami oleh semua dosen, semua author itu pasti mengalami. Biasanya adalah kejalan waktu dengan deadline publikasi, gitu ya. Jadi tapi tips dari saya adalah ketika kita mau publikasi, katakanlah kita mau publikasinya di bulan Agustus, katakanlah gitu. Berarti kita harus sudah ready artikel kita setidaknya itu ya mungkin 3-6 bulan sebelum itu. Jadi ada spare waktu untuk kita submit, kemudian untuk kita revisi gitu. Karena kan nggak mungkin kita submit misalkan minggu ini kemudian kita minta minggu depan publish, itu adalah hal yang tidak mungkin. Jadi menurut saya adalah terkait waktu, tapi hal tersebut adalah solusinya gitu. Jadi bukan suatu masalah yang tidak ada solusinya. Jadi tips dari saya yaitu tadi harus ready artikel paling tidak itu 3 bulan sebelum waktu publish. Jadi kalau misalkan mau publishnya di bulan berapa, berarti setidaknya kalau itu Sinta mungkin Sinta 4, 5, 6 mungkin bisa ready 3 bulan sebelumnya. Tapi kalau sudah Sinta 1, 2, 3 biasanya kan mati gitu ya, kadang ada yang sampai setahun. Apalagi kalau artikel internasional, apalagi Scopus, nah itu beda cerita lagi. Jadi harus menyiapkan dari jauh-jauh hari gitu. Betul, nggak bisa mepet. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pesan atau motivasi yang disampaikan untuk mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan atau perkuliahan saat ini, terutama bagi mahasiswa yang mau berkembang dan juga mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, pesan saya ya ke teman-teman mahasiswa semuanya, terus berproses, jangan berhenti, kemudian jangan menyerah, dan please berpikiran terbuka gitu. Jadi apapun yang kita dapatkan hari ini, apapun takdir yang kita jalani hari ini, itu adalah takdir yang terbaik untuk kita. Jadi sebisa mungkin, semaksimal mungkin, apapun ilmu yang teman-teman mahasiswa dapatkan itu tolong diserap, dipahami. Kemudian kita tidak tahu ilmunya nanti terpakai atau tidak. Jadi semaksimal mungkin tolong diserap, dipahami. Siapa tahu nanti pada saat kalian, entah kalian langsung bekerja, entah kalian nanti mau lanjut sekolah lagi, kita nggak tahu ya takdir kita ke depan. Jadi siapa tahu nanti ilmu itu akan bisa kita gunakan selanjutnya gitu. Jadi ya itu tadi sih, nggak boleh putus asa sih. Paling penting ya Ibu. Itu poinnya ya. Paling penting. Oke. Terima kasih banyak atas waktu dan juga pengalaman Ibu sudah meluangkan waktu bagi kami. Dari perbincangan hari ini kita bisa belajar bahwa akademik itu membutuhkan proses, konsisten, dan juga kemauan untuk terus berkembang. Nah, semoga pengalaman ini dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa akuntansi untuk terus meningkatkan kemampuan dan juga kontribusi di bidangnya. Nah, sekian dari podcast kami. Selamat menunggu, selamat bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.